Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan sulit dalam juz 26. Kita terus saja nomor 1 dalam surah Al-Ahqaf ayat 1 dan 3. Pada ayat 1 kita bertemu dengan Fawatihus Suwar. Harus kita baca satu-satu. Bukan dibaca hama, tapi dibaca hamim, hamim. Dan ha ini panjangnya 2 harkat, sedangkan mim 6 harkat. Kita baca hamim, hamim. Pada ayat 3 di sini ada tanwin atas, maka ini mad iwad. Untuk mudah fahamnya, tanwin ini kita buang satu, kita ganti dengan alif. Contohnya wa ajalim musamma, musamma, panjangnya 2 harkat. Seterusnya dalam ayat 4, berkenaan dengan ayat 4 ini pernah saya bahas secara terperinci, secara detail. Lihat link di atas. Ini kita jelaskan secara ringkas saja. Kalimah ini asalnya adalah i'ti, i'ti. Maka ini hamzah wasal, ada alif di atasnya kepala huruf shad. Maka cara membaca hamzah wasal dengan melihat huruf yang ketiga, yang mana asal kalimah ini adalah i'ti. Ta ini adalah berbaris di bawah. Ta ini berbaris di bawah. Jadi hamzah wasal ini berbaris di bawah. Sedangkan hamzah ini adalah mati, maka hamzah ini kita tukar kepada ya. Kenapa ditukar kepada ya? Karena menyesuaikan dengan baris hamzah wasal. Jadi karena hamzah wasal berbaris di bawah, maka di sini kita tukar hamzah ini menjadi ya. Jadi kita baca di sini ituni, ituni. Seterusnya dalam ayat 9, di sini ada sifir mustatil, bermakna na ini ketika wasal, ketika bersambung itu pendek. Contoh wa ma ana illa, ana illa. Seterusnya dalam ayat 33, di sini ada yang ragu membacanya. Jadi kalau kita lihat satu-satu, ini ya baris depan bertemu dengan hamati, bacanya yuh. Sedangkan ini ya ini berbaris di bawah, bacanya yi. Setelah yi ada lagi ya yang berbaris di atas, maka bacanya ayyuh iyal mauta, yuh iyal, yuh iyal. Seterusnya dalam surah Muhammad ayat 1, di sini ada alif ditemani dengan lam. Maka setiap alif lam, alifnya ini otomatis berbaris di atas. Maka ini bacanya alladzina, alladzina. Seterusnya dalam ayat 25, di sini ada tanda la. La ini maksudnya adalah dilarang berhenti. Jadi kalau kita baca jangan kita berhenti di sini. Contoh ma tabayyana lahumul huda asyaita. Tidak boleh berhenti di sini, sebab la ini maksudnya adalah dilarang berhenti. Jadi kalau kita baca teruskan saja. Ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum. Jadi ini maksudnya adalah dilarang berhenti. Seterusnya dalam ayat 30 dan 32, di sini ketika kita berhenti ada waw mati sebelumnya baris di atas, dan setelahnya ada huruf yang dimatikan.
Li ini pendek maka kita matikan, letaknya pada akhir. Ini mad layin. Maka cara bacanya kita panjangkan minimum ini 2 harkat, baru matikan huruf yang terakhir. Kita baca lahnil qaul, lahnil qaul. Pada ayat 32 di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, sya ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca wa syaqqur rasul, wa syaqqur rasul. Seterusnya dalam ayat 6 surah Al-Fatah. Di sini kita bertemu lagi dengan tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Za ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Dan kebetulan di sini huruf yang ada tasydid adalah nun. Nun tasydid hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung. Jadi kita panjangkan za ini 6 harkat, setelah itu dengung karena nun tasydid, setelah itu panjang ya mati. Kita baca wal musyrikati dhannina, dhannina. Dan di sini ada waw mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. I ini pendek maka kita matikan, letaknya pada akhir. Nah, ini mad layin. Cara bacanya kita panjangkan 2 harkat minimum. Kita baca zannasaw. Hamzah mati ada bunyi u. Zannasaw. Seterusnya dalam ayat 11 surah Al-Hujurat, di sini ada bacaan naqal. Naqal itu maksudnya memindahkan. Yang kita nampak di sini bacanya bi'sal ismu. Yang berbaris di bawah adalah alif, tapi baris bawah ini kita pindahkan kepada lam. Akhirnya dibaca bi'salismu, bi'salismu. Baris alif ini yang bawah kita pindahkan ke lam, bi'salismu. Ini namanya bacaan gharib naqal. Seterusnya dalam surah Qaf ayat 1, di sini huruf fawatihus suwar. Jadi bacanya bukan hanya qaf, tapi mengikut ejaan huruf hijaiyah. Ini ejaannya adalah qaf. Panjangnya 6 harkat. Contoh qaf, qaf, qaf. Seterusnya dalam ayat 25, 26 dan 29. Di sini ada 2 cara baca. Yang pertama kita baca dari sini, yang kedua kita sambung dari ayat sebelumnya. Cara baca yang pertama ini adalah alif lam, maka alif ini berbaris di atas. Bacanya alladzi ja'ala ma'allah, alladzi. Alif ini berbaris di atas. Dan cara yang kedua kita baca dari ayat sebelumnya. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi alif di atasnya kepala huruf shad ini adalah hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal ini hukumnya nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Contoh mu'tadim muribinilladzi, muribinilladzi. Pada ayat 29 di sini ada sifir mustatil, bermakna ketika kita wasalkan, ketika kita sambung ini nani pendek. Contoh wa ma ana bizallamin lil abid, ana bizallah. Nah ini pendek ketika kita sambung. Dan yang terakhir dalam ayat 33-34, kita di sini bertemu lagi dengan 2 cara baca.
Yang pertama kita baca dari sini, dan yang kedua kita baca dari ayat sebelumnya. Cara yang pertama kita baca dari sini pada awal ayat, ini adalah hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini adalah hamzah wasal. Maka cara membaca hamzah wasal dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Kha berbaris di depan. Maka ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Kita baca udkhuluha, udkhuluha. Dan cara baca yang kedua dari ayat sebelumnya, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini adalah nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca biqalbim munibin idkhuluha, munibin idkhuluha. Jadi itulah bacaan sulit dalam juz 26. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.